Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi arba'atil ashhuril hurum. Wa ahmadullaha musalliyan ala Muhammadin khairin nabiy ursila wa alihi ghuril kirami bararah wa sahbihil muntakhabin al khiyarah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun al-mukhlisun, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan sholat Jumat di masjid yang barokah ini. Dan tak kalah penting pula, Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita semua, memberi kesempatan untuk kita semua agar kita bisa merasakan kemuliaan yang begitu besar dari bulan suci Muharram. Bulan suci Muharram adalah bulan yang paling mulia, yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bulan yang paling mulia setelah bulan suci Ramadan adalah bulan Muharram. Ketika kalian sudah menyelesaikan puasa sebulan penuh dari bulan suci Ramadan, maka ketika kalian ingin untuk melaksanakan puasa sunnah, hendaklah kalian puasa di bulan suci Muharram. Di dalam bulan suci Muharram terdapat satu hari yang begitu mulia, satu hari di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada seluruh hamba-hamba Allah, yakni hari ke-10 dari bulan Muharram atau yang biasa disebut sebagai hari Asyura. Di dalam hari Asyura banyak sekali pertolongan-pertolongan Allah, yang mana pertolongan ini diberikan kepada nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Nabi Adam alaihi salatu wassalam dimasukkan ke surganya Allah dan diterimanya tobat dari Nabi Adam alaihi salam pada hari Asyura. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, yang mana beliau berdakwah selama 900 tahun lamanya, menerima kekangan, menerima tekanan dari kaumnya sendiri. Kemudian Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar untuk mengangkut seluruh umatnya. Kemudian datanglah azab Allah berupa banjir bandang yang sangat besar sekali, yang hampir menenggelamkan seluruh belahan dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi Nuh dan menyelamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang tersebut, dan itu pun juga bertepatan pada 10 Asyura. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, beliau dilemparkan oleh para kaumnya, dilemparkan oleh kaumnya sendiri ke tengah lautan. Kemudian Nabi Yunus alaihi salatu wassalam ditelan oleh ikan paus, yang mana ikan yang sangat besar itu tadi memuntahkan
Nabi Yunus, Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Yunus, mengeluarkan dari dalam perutnya ikan ini tadi bertepatan pada 10 Muharram, yakni hari Asyura. Nabiullah Musa alaihi salatu wassalam, kalimullah, beliau diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, juga bertepatan pada 10 Muharram atau hari Asyura. Tidak lain tidak bukan, hari Asyura ini adalah hari yang penuh dengan kebahagiaan, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada para nabi-nabinya. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya harus berbahagia pada hari itu pula. Diterangkan di dalam kitab Kanzun Najah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahya lailata Asyura bil ibadah faka'annama 'abadallaha ta'ala ibadata ahli samawati sab'a." Di antara kemuliaan dari hari Asyura, begitu pula dengan malam hari Asyura, adalah barang siapa yang mana dia menghidup-hidupkan malam dari 10 bulan Muharram dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, faka'annama 'abadallaha ta'ala ibadata ahli samawati sab'a. Maka seakan-akan orang ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadahnya ahli langit, seperti ibadahnya penduduk langit yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya berbahagia. Berbahagia dengan apa? Dengan melaksanakan apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam Sahihul Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita untuk menghiasi 10 Muharram atau hari Asyura ini dengan 2 hal. Yang pertama adalah Shaumu Asyura. Yang pertama adalah puasa di dalam 10 Muharram. Yang mana kata Nabi, Shaumu Asyura kafaratun fisanah. Yang mana dawuh Rasulullah yang artinya puasa di hari Asyura, hari ke-10 dari bulan Muharram, itu adalah kafarah. Kafarah adalah pelebur atau penghapus dari segala dosa kita yang akan kita lakukan 1 tahun yang akan datang. Ketika kita puasa dalam hari Asyura, Allah Subhanahu wa taala akan melindungi kita dan akan menghapus dosa-dosa yang akan kita lakukan setahun yang akan datang. Maka ketika kita sebagai hamba Allah yang sudah pasti berlumuran dengan dosa, yang sudah pasti selalu terjerumus dalam kemaksiatan, maka hendaknya kita harus melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, yakni puasa di hari Ramadan. Kemudian yang kedua adalah tausi'atu iyal. Yang kedua adalah membahagiakan keluarga kita, anak istri kita. Mari kita bahagiakan di dalam hari Asyura ini. Dan disabdakan oleh Rasulullah, man wasa'a iyalih, barang siapa yang mana dia membahagiakan keluarganya, wasa'allahu rizqahu sanatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan melampangkan, akan meluaskan rizkinya selama 1 tahun penuh. Maka untuk yang kedua ini, membahagiakan keluarga kita, tidak perlu dengan barang-barang yang mahal. Yang terpenting adalah membahagiakan anak dan istri kita.
Ketika kita satu hari sekali belanja kita misalkan 50.000, mari kita naikkan. Khusus di hari Asyura ini kita naikkan. Tujuannya untuk idkhalus surur li iyalina. Tujuannya untuk membahagiakan keluarga kita. Yang asalnya 50.000 ditingkatkan lagi 80.000 atau 90.000 dan seterusnya. Ini adalah dua kesunahan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah di hari Asyura, hari yang penuh barokah. Dan bila mana ketika kita sudah membahagiakan keluarga kita, kita masih memiliki sisa atau masih memiliki kelebihan dari harta kita, maka hendaknya kita berikan. Disunnahkan untuk diberikan kepada anak-anak yatim. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW sangat cinta dan sangat suka terhadap orang yang mencintai dan orang yang mengasuh anak-anak yatim. Seperti yang didahulukan oleh Rasulullah SAW, ana wa kafil yatim fil jannah hakadha. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ana wa kafil yatim fil jannah. Aku Rasulullah SAW bersama dengan orang yang mengasuh anak yatim hakadha. Wa asyara fi sababa wal wusta wa faraja bainahuma. Kemudian Rasulullah SAW mengisyaratkan dua jari, yakni jari telunjuknya dan jari tengahnya. Kemudian Rasulullah membentangkan keduanya. Artinya apa? Orang yang selalu mendermakan hartanya kemudian diberikan kepada anak yatim, maka Rasulullah SAW akan bertetangga dengan orang ini di surga kelak. Di hati kecil kita pasti sangatlah ingin untuk bertetangga dengan Rasulullah SAW. Yang mana bila mana orang tersebut sudah bertetangga dengan Rasulullah SAW di surga, maka sudah pasti derajat orang tersebut sangatlah mulia. Karena derajat orang ini hampir menyamai dengan derajatnya Rasulullah SAW. Maka inti dari khutbah yang sangat singkat ini adalah hendaknya di hari Asyura yang akan datang, mari kita lakukan apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita semua. Kesunahan-kesunahan yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, dengan cara berpuasa di hari Tasu'ah, ini tanggal 9 dari bulan Muharram. Kemudian dilanjutkan dengan hari ke-10 dari bulan Muharram, yakni hari Asyura. Tidak lain tidak bukan hanya untuk mendapatkan derajat dan kemuliaan yang ada di dalam bulan suci Muharram. Kemudian yang kedua, hendaknya kita memberi kesenangan atau membahagiakan keluarga kita. Lebih-lebih kita bisa membahagiakan kaum miskin, du'afa, dan terlebih anak yatim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keistiqomahan kepada kita semua sehingga kita semua bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga di bulan Asyura, di hari Asyura yang akan datang nanti, Allah Subhanahu wa taala menghiasinya dengan ibadah-ibadah kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meluaskan rezeki kita sehingga kita semua bisa melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni membahagiakan keluarga kita, membahagiakan fakir miskin yang ada di sekitar kita, serta membahagiakan anak yatim yang ada di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullah wa bihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim.
وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد. Alhamdulillah, alhamdulillahil qad wafaqa lil ilmi khairu khalqihi wa lituqa hatta nahat qulubuhum linahbihi famin azimi sya'nihi lam tahbihi fa ushribat ma'na ad-dhamiri syani fa uribat fil hani bil alhani thumma as-salatu wassalamu laiki ala an-nabi afdalil khalaiqi Muhammadin wal ali wal ashabi man asqalul qur'ana bil i'rabi amma ba'd. فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأدي سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والزلازل والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا خاصة ومن سائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر وأجل. أقيموا الصلاة.